Selamat sore, selamat malam semuanya, saudara-saudari Jemaat GBD Pandaan yang saya kasihi. Kita sudah ada di penghujung tahun 2020 dan kita akan merenungkan hari ini ibadah online kita, renungan online kita. Dan sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa hari ini boleh ada di penghujung tahun yang Tuhan boleh menyertai kami semua, Tuhan. Dan kami mau memulaikan 2021 ini dengan rema yang Tuhan berikan. Urapi kami, biarlah Roh Kudus-Mu memberikan kami pertolongan untuk mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara, mudah untuk kita untuk mempercayai Tuhan ketika kondisi kita itu terlihat baik-baik saja atau aman gitu ya, ketika ekonomi lancar, anak cucu kita sehat, kita juga sehat, doa kita dijawab sesuai dengan apa yang kita harapkan, atau rumah tangga kita aman-aman saja. Namun bagaimana jika kondisi terjadi sebaliknya? Kesehatan kita nggak baik, usaha kita kacau, doa kita tidak dijawab, ekonomi kita tidak menentu, bahkan rumah tangga kita tidak baik-baik saja. Sejenak kita renungkan bagaimana respon kita ketika terjadi sesuatu yang tidak sesuai harapan kita. Lalu apakah kita akan berteriak, Tuhan, apakah Engkau tidak sanggup melakukan perbuatan-Mu yang ajaib? Kita berpikir jika Tuhan bisa mengubah kondisi yang tidak enak ini menjadi enak, itu akan membuat kita semakin bahagia, ya. Kita berpikir bahwa kalau ketemu dengan pasangan yang cocok, yang tepat, pasti aku bahagia. Kalau kesehatanku ini pulih, pasti aku bahagia. Kalau aku punya pekerjaan yang mapan, pasti aku bahagia. Kalau aku punya rumah, pasti aku bahagia. Kalau aku atau kami yang punya pasangan ya, kami punya anak, pasti kami bahagia. Atau jika doaku dijawab sesuai dengan keinginanku, pasti aku akan bahagia. Aku akan mengalami kehidupan yang baik sekali gitu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh yang percaya Tuhan dengan syarat, atau this is conditional trust ya. Nah, pertanyaannya, jika itu nggak terjadi, apakah kita masih mempercayai Tuhan, ya, saudara? Nah, problem yang akan muncul ketika kita mempercayai Tuhan dengan syarat-syarat itu tersebut yang ada di atas tadi adalah akan selalu banyak hal yang kita tidak bisa pahami. Banyak sesuatu terjadi tidak sesuai yang kita harapkan atau sesuai dengan yang kita doakan gitu ya. Nah, mari kita akan baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat 8, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ayat 9, perhatikan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi Tuhan itu lebih suka dengan respon hati kita, saudara. Dari sini kita melihat, belajar bahwa Rasul Paulus sedang dimurnikan. Begitu juga kita. Ketika saya mengalami peristiwa, ya, ujian terberat saya tahun lalu, dan itu sedang fresh-freshnya gitu ya, sedang di awal-awal ujian itu hadir. Tuhan izinkan ketika saya mengalami keterpurukan, ketika itu benar-benar tidak punya kekuatan gitu ya,
tentunya kita mengalami kelemahan gitu ya. Dan di situ muncul ya, saya mendapatkan tawaran pelayanan yang tidak pernah saya duga, yang sangat baru bagi saya, dan saya belum pernah melakukannya, yaitu saya harus menjadi translator untuk pembicara dari luar negeri. Saya belum pernah ketemu, saya nggak tahu siapa orangnya, saya jadi gambling gitu ya. Dan jujur di momen itu gitu ya, di saat-saat itu saya ingin rasanya menolak gitu ya, karena kondisi saya nggak baik gitu ya, nggak baik, pikiran saya kacau gitu ya, hati saya berkecamuk gitu ya. Tapi ada satu ayat yang selalu terngiang di hati saya, di pikiran saya, yaitu tentang 2 Korintus pasal 12 ini gitu. Cukup kasih karuniaku bagimu, Fani, kayak gitu ya. Justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Jadi tidak ada yang perlu kamu megahkan. Apakah kita menunggu untuk kondisi kita baik-baik saja baru kita akan melayani Tuhan? Tidak, Tuhan nggak minta seperti itu. Justru di saat kita sedang lemah sekali, disitulah kekuatan Tuhan ada, disitulah Tuhan bekerja, dan disitulah Tuhan mau menyatakan bahwa kita ini terbatas. Kalau Tuhan yang izinkan, kalau Tuhan yang suruh, Tuhan yang akan bekerja. Karena apa? Karena hidup kita ini sutradaranya Tuhan, kita cuma pelaku gitu ya. Saya nggak bisa berpikir jernih waktu itu. Saya cuma bisa berkata, Tuhan yang kenal diri saya, Tuhan yang tahu hati saya. Saya cuma mau berserah aja. Saya nggak tahu saya mau ngomong apa, saya nggak tahu nanti si pembicara itu mau membawakan firman Tuhan apa, tapi saya cuma tahu bahwa Tuhan, kalau emang Tuhan yang percayain, tuntun saya, lidah ini Tuhan yang pakai, kayak gitu. I just surrender gitu. Saya cuma berserah. Nah, dari ayat ini apa yang perlu kita pelajari, yaitu ketika kita mengalami sesuatu, di situ kita tidak memahami maksudnya Tuhan, tetapi kita tidak harus memahaminya terlebih dahulu. Kita tidak harus mengalami atau memahaminya secara langsung saat itu juga, no. Karena itulah iman diperlukan. Iman adalah mempercayai Tuhan ketika hidup kita itu terlihat tidak baik-baik saja. Iman itu ketika kita mempercayai Tuhan saat sebuah peristiwa hidup kita itu terlihat tidak masuk akal. Akan selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul yang tidak bisa terjawab secara langsung. Tuhan kenapa begini? Tuhan kenapa begitu? Kenapa saya gagal, Tuhan? Kenapa saya harus mengalami kesakitan? Kenapa harus ada corona, Tuhan? Kenapa saya harus kehilangan? Kenapa dan kenapa? Saudara, ini yang perlu kita sadari, bahwa Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi untuk membawa kebaikan. Saat ini mungkin kita belum melihat kebaikan itu, belum waktunya, ya. Tapi Tuhan tahu apa yang sedang Dia kerjakan di dalam kehidupannya kita. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita ini bukan hidup yang kacau gitu ya, tapi semua ini adalah bagian dari rencananya Tuhan yang indah. Rencana Allah itu jauh lebih baik daripada apa yang kita rencanain. Tuhan tidak akan membawa kita di jalan yang mulus-mulus saja gitu. Tetapi di sini kita akan belajar percaya tanpa syarat. Seperti apa sih percaya tanpa syarat itu? Yang pertama adalah taat, obey. Ya, kita belajar dari Bapak Abraham yang tidak asing. Abraham tidak pernah berkata ketika Tuhan suruh dia pergi, berpindah, ya. Kenapa Tuhan aku harus pindah? No. Abraham tidak berkata apa-apa, Abraham tidak bertanya apa-apa, Abraham hanya taat saja. Ketika dia tidak tahu dia mau pergi kemana, ketika dia tidak tahu kondisi kota yang akan dia datangi, ketika dia tidak tahu di jalan nanti akan terjadi apa, tetapi justru dia taat. Dia nggak paham, tapi dia mau taat. Ya, taat itu selalu berkaitan dengan percaya, ya, beriman. Karena ketika kita percaya, maka kita bisa menaati apa yang kita percaya itu. Itulah yang namanya percaya tanpa syarat. Yang kedua, jujur.
kita terbuka kepada Tuhan, itu akan jauh lebih baik. Obrolin semuanya, apa yang kita mimpikan, kita cita-citakan, rencana-rencana kita. Bertanyalah sama Tuhan banyak hal gitu ya. Tuhan, kita bisa komunikasi dengan Tuhan. Namun kita juga perlu membuka hati, membuka pikiran untuk apa? Bersikap dewasa dengan berkata, jika semua yang terjadi atau semua yang kita rindukan, semua yang kita cita-citakan ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, gitu ya. Jika semua yang terjadi ini, misalnya kesehatanku ini kok tidak pulih seperti yang aku doakan, kenapa tidak memiliki anak, gitu ya. Jika kami tidak diberi anak, jika aku tidak mendapat promosi di tempat pekerjaanku, jika aku tidak bisa kuliah di tempat yang aku tuju, aku impi-impikan, jika mungkin pasanganku tidak sesuai dengan harapanku selama ini, aku tetap akan percayai Tuhan. Nah, apakah kita bisa berkata seperti ini ya ketika kondisi tidak sesuai yang kita harapkan? Ingat, hati-hati bahwa iblis bisa memakai harapan-harapan yang tadi ini, yang kita harapin ini, untuk nyerang kita balik gitu. Alasannya ya supaya apa? Supaya kita meragukan Tuhan. Di mana Tuhan, gitu ya. Ketika kita tidak mendapatkan sesuai yang kita harapkan, Tuhan tuh nggak ada kah? Tuhan tuh nggak berkuasa kah? Gitu. Apakah kita mengukur kuasa Tuhan dengan hal-hal seperti itu, dengan harapan-harapan manusiawi kita? Tidak. Jadi mari kita belajar untuk terbuka sama Tuhan. Dan yang ketiga, yaitu fokus pada apa yang Tuhan lakukan. Fokus kepada siapa pemilik hidup kita. Kenapa kita itu doanya nggak dijawab sesuai dengan kehendaknya kita? Karena belum waktunya, gitu ya. Belum waktunya Tuhan, gitu ya. Atau kenapa kok jawaban, maksudnya doa kita tidak dijawab? Ya mungkin Allah memiliki jawaban yang lebih baik, jauh lebih baik dari yang kita harapkan. Mungkin kita nggak bisa ngelihat sekarang gitu, kita nggak paham sekarang. Atau Tuhan bisa izinkan kesulitan agar kita itu apa? Bertumbuh untuk semakin dewasa, bertumbuh untuk semakin kenal Tuhan, bukan sesuai pengenalan kita sendiri gitu ya, tapi pengenalan yang Tuhan mau. Atau supaya kita itu semakin kuat menghadapi sesuatu atau situasi yang ke depan ini bukan semakin ringan gitu ya. 2021 yang akan kita masuki itu tentu bukan hal yang semakin mudah gitu. Makanya Tuhan ingin kita menjadi semakin kuat. Karena itu kita melihat ke belakang, kalau kita boleh ada sampai hari ini, berarti ada kekuatan yang Tuhan kasih gitu. Jadi kita bersyukur ya. Segala sesuatu mungkin terlihat tidak sempurna. Ada hal-hal yang harus berubah, ada hal-hal yang harus Tuhan cut ya, Tuhan hapus, Tuhan potong gitu ya. Tapi disitulah kita bisa merasakan bahwa Tuhan memberikan kita damai sejahtera. Tuhan memberikan kita itu sukacita. Sukacita itu bukan sesuatu hal yang ketika kita mengalami kondisi nyaman, bukan. Ya, karena damai sejahtera itu datangnya dari Roh Kudus, bukan dari situasi, bukan dari materi kita, bukan dari kesehatan kita. Ya, segala sesuatu itu ada di dalam kontrol Tuhan. Maka dari itu mari kita percaya penuh sama Tuhan, meski mungkin saat ini kita nggak paham, gitu. Ya. So, belajarlah untuk tidak mengkomplain, tapi belajarlah untuk bersyukur. Belajarlah untuk tidak bertanya kenapa Tuhan, tapi belajarlah untuk Tuhan kasih saya kepekaan supaya saya tahu maksudnya Tuhan dan saya mau berjalan bersama Tuhan. Saya kemarin sempat sharing dengan teman saya bahwa setiap manusia itu pasti punya rencana gitu ya. Tapi saya ketika saya berjalan bersama Tuhan dengan proses-proses yang kemarin gitu ya, saya menyadari, saya mendapatkan sesuatu bahwa
Saya cuman kerinduan saya adalah planningnya Tuhan itu yang nanti akan saya jalankan. Itu aja gitu. Maka berjalan dengan alurnya Tuhan gitu. Ya, Saudara. Nah, Saudara, mari di tahun yang akan kita lewati ini, beberapa jam sebentar ini, mari kita berubah. Mari kita mengubah fokus kita. Mari kita mengubah pola pikir kita. Mari kita belajar untuk terbuka sama Tuhan. Mungkin kita nggak sadar ya, kemarin-kemarin itu kita sedang menutup diri kita. Kita sepertinya kondisi baik-baik saja kok, aku bisa mengatasi ini. Tinggalkan setiap kehidupan kita yang lama, mengarah kepada tujuan Tuhan. Letakkan semua yang ada di belakang kita, masa lalu kita. Mungkin kita kemarin mengalami kekecewaan, mengalami kesedihan, mengalami keterpurukan, mengalami kegagalan. Ya, tapi mari kita akan berjalan ke depan dengan Yesus. Bawa hidup kita kepada Yesus. Percayai Dia tanpa syarat. Tuhan Allah kita itu adalah Tuhan yang sangat terlalu baik untuk sesuatu yang terlihat tidak baik. Ya, Tuhan itu terlalu bijaksana untuk sebuah hal-hal yang terlihat gagal, gitu ya, atau salah. Ketika kita mungkin tidak bisa merasakan tangannya bekerja, mungkin aku nggak ngerasain Tuhan nih, kayaknya Tuhan tuh diam aja nih, kayaknya Tuhan tuh silent, jauh dari aku. No, Tuhan nggak pernah jauh. Tuhan tuh nggak pernah pergi dari kita. Ketika kita merasakan sepertinya aku mengalami kehampaan, mengalami keputusasaan, ingat, percaya bahwa hati Tuhan itu tidak pernah berubah. Rasakan kasihnya Tuhan, ingat kembali segala kebaikannya Tuhan. Ketika kita terpuruk dan tidak tahu harus bagaimana sih Tuhan, dan hanya bisa menangis gitu ya, komunikasi kita tuh hanya tangisan. Ingat bahwa kita itu sedang mengumpulkan air mata itu menjadi butiran-butiran berlian gitu ya. Dan ini adalah doa yang tak terkatakan, dan Tuhan memahami maksud kita. Tuhan paham dengan tetesan-tetesan air mata kita ini. Kenapa? Tuhan melihat keseruan hati kita. Mari kita katakan sama-sama kepada Tuhan. Mari kita komunikasikan dengan Tuhan. Serukan kepada Tuhan bahwa Tuhan, mungkin aku ini tidak menyukai peristiwa atau kejadian di tahun ini. Terlalu pahit Tuhan, terlalu banyak kehilangan orang yang aku kasihi. Terlalu banyak kejadian yang membuat aku menjadi terpuruk gitu ya. Aku tidak nyaman Tuhan. Tetapi aku mengenal Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau adalah pencipta langit dan bumi, Engkau yang menciptakan saya. Saya ini memang terbatas Tuhan, tapi Tuhan tidak terbatas. Tuhanlah yang sutradaranya. Saya hanya pelaku, ya. Tuhanlah yang berkuasa mengatur kehidupanku, ya, mengatur seluruh masa depanku. Dan rencana Tuhan di dalam hidupku ini adalah rencana yang terbaik. Ya, maka Tuhan yang akan menuntun saya dan saudara untuk mengikuti Tuhan, taat, ikut alurnya Tuhan, dan tentu mengikuti Tuhan itu akan adalah salah satu jalan yang paling terbaik. Meski mungkin hari ini kita nggak paham, kita tidak bisa mengerti maksudnya Tuhan, proses waktu akan membuat kita paham. Ya, ketika kita belum melihat, ketika kita tidak memahami, ketika kita belum melihat rencana Tuhan, ketika kita belum bisa mengerti maksudnya Tuhan, percaya saja sama Tuhan. Percayalah tanpa syarat. Itu saja saudara, perenungan kita di malam hari ini. Mari kita akan belajar untuk percaya sama Tuhan tanpa embel-embel. Percayalah, setiap hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Mari kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada malam hari ini. Kami mau menerima
rema, menerima firman kebenaran Tuhan, bahwa kami mau percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kami. Kami percaya Tuhan, tanpa syarat ya Tuhan. Tuhan, seperti Rasul Paulus, ketika kami lemah, disitulah kekuatan, disitulah kuasa Tuhan boleh hadir. Dan Tuhan, kami mau berjalan, melangkah di tahun 2021 ini dengan kepercayaan penuh kepada Tuhan saja. Tuhan, kami letakkan semua kehidupan kami, masa depan kami, keluarga kami, pekerjaan usaha kami, rumah tangga kami, pelayanan kami di dalam tangan Tuhan. Biarlah Allah Bapa di surga melindungi, memagari, menyertai sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menyambut 2021 dengan kemenangan, dengan sukacita daripada Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.